Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan suatu proyek dari mata kuliah pengantar organisasi komputer mengenai CPU 8-bit. Di sini dengan saya sendiri, Chelsea Alita Islam Nawar, NPM 2517052011 dari kelas SIA. Dengan saya, Sekar Ayu Maheswari dengan NPM 2557052006 dari kelas Sistem Informasi B. Saya dari Juliet Marbun dari SIB dengan NPM 2517052035. Saya Erni Mahesari dengan NPM 2517052003 dari Sistem Informasi A. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Di sini ada jelajahi otak digital, arsitektur dan organisasi CPU 8-bit. Jadi pada slide pertama ini, kita akan mulai dengan menjelajahi apa itu yang disebut dengan otak digital, yaitu arsitektur dan organisasi CPU 8-bit. Dalam presentasi ini, kita akan menyelami bagaimana CPU 8-bit bekerja, mulai dari struktur internalnya, cara komponen-komponennya berkomunikasi, hingga bagaimana CPU memproses instruksi dan data. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dasar yang menjadi fondasi dari semua komputer modern. Meskipun CPU 8-bit terlihat sederhana, arsitekturnya justru adalah dasar yang sama digunakan dalam prosesor yang jauh lebih canggih saat ini. Dengan mempelajari CPU 8-bit, kita bisa melihat gambaran jelas tentang bagaimana komputer mengambil, mengolah, dan mengeksekusi instruksi. Jadi, presentasi ini akan membawa kita mengenal lebih dalam bagaimana komponen CPU terhubung, bagaimana memori diatur, bagaimana bus bekerja, dan bagaimana semua bagian tersebut saling berkoordinasi untuk menjalankan berbagai operasi. Oke, di sini ada lanjut ke slide kedua. Pengantar CPU 8-bit, mengapa penting? Pada slide ini kita membahas mengapa CPU 8-bit masih penting untuk dipelajari. Meskipun saat ini kita hidup di era prosesor multicore yang jauh lebih cepat. CPU 8-bit mungkin terlihat kuno, tetapi arsitekturnya adalah fondasi yang membentuk perkembangan awal komputer pribadi, konsol game, hingga berbagai perangkat embedded yang masih digunakan hingga sekarang. Alasan pertama adalah sejarah komputasi. Dengan mempelajari CPU 8-bit, kita bisa memahami bagaimana teknologi komputer berevolusi. CPU ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan komputer, dan banyak konsep modern berawal dari sini. Yang kedua adalah dasar-dasar embedded system. Banyak perangkat IoT, microcontroller, dan sistem kontrol industri masih menggunakan arsitektur 8-bit. Alasannya, karena arsitektur ini sederhana, efisien, dan juga sangat cocok untuk perangkat yang membutuhkan konsumsi daya rendah serta biaya produksi yang murah. Alasan selanjutnya adalah konsep fundamental. CPU 8-bit menyajikan konsep inti dari arsitektur komputer dalam bentuk yang paling mudah dipahami. Sebelum kita mempelajari arsitektur yang jauh lebih kompleks, seperti arsitektur 32-bit atau 64-bit. Memulai dari 8-bit memberikan pemahaman dasar yang kuat. Jadi, meskipun terlihat sederhana, CPU 8-bit memiliki peran penting baik dalam sejarah komputer maupun dalam teknologi modern saat ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide selanjutnya membahas tentang struktur dan fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari setiap komputer. Nah, pada CPU 8-bit, strukturnya relatif masih sederhana, tapi sangat fungsional. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini adalah sirkuit digital yang melakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Dan juga melakukan operasi logika seperti gerbang AND, OR, dan NOT. Ini adalah pusat pemrosesan numerik dan pengambilan keputusan CPU. Kemudian yang kedua ada CU atau Central Unit. CU mengelola dan mengkoordinasikan semua operasi CPU. Ini menafsirkan instruksi, mengalirkan aliran data, dan menghasilkan sinyal kontrol untuk komponen CPU lainnya, serta memori dan perangkat input-output. Yang ketiga ada register. Register ini adalah lokasi penyimpanan berkecepatan tinggi
yang kecil dan terletak di dalam CPU, dan digunakan untuk menyimpan data sementara, alamat, dan selama instruksi pemrosesan. Register umum meliputi akumulator, perhitungan program atau fungsi, dan petunjuk stack atau SP. Kemudian ada set instruksi atau bahasa rahasia CPU. Set instruksi ini berisi kumpulan perintah atau operasi yang akan dilakukan oleh CPU. Nah, setiap instruksi ini berisi kode biner yang untuk diperuntukkan CPU apa yang ingin CPU lakukan. Yang akan CPU lakukan seperti menambahkan 2 angka atau memindahkan suatu data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Set instruksi memiliki beberapa jenis seperti transfer data, seperti load, store, aritmatika, add, sub, logika, and, or, dan kontrol jump call. Selanjutnya ada format instruksi. Instruksi biasanya terdiri dari opcode atau kode operasi yang menentukan operasi dan operan data atau alamat yang menentukan data yang akan dioperasikan. Dan yang terakhir ada code length. CPU 8-bit biasanya memiliki panjang instruksi yang bervariasi dari 1 byte hingga beberapa byte, tergantung pada jumlah operan yang diperlukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyajian data bagaimana CPU memahami angka dan huruf. CPU hanya dapat bekerja dengan data dalam bentuk biner, yaitu rangkaian angka 0 dan 1. Untuk mempresentasikan angka, karakter, dan jenis data lainnya, CPU 8-bit menggunakan format tertentu yang dapat diproses oleh ALU dan disimpan dalam register. Poin pertama, bilangan biner. Angka dipresentasikan dalam sistem biner, misalnya 8-bit dapat mempresentasikan angka dari 0 hingga 255. Poin kedua, bilangan bertanda. Untuk mempresentasikan bilangan negatif, metode seperti komplement 2 seri digunakan, memungkinkan rentan dari 128 hingga 127 untuk 8-bit. Poin ketiga, karakter ASCII. Karakter teks disimpan menggunakan kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange, di mana setiap karakter memiliki representasi biner 7 bit atau 8 bit yang unik. Dan teknik atau metode pengalamatan dan mencari data di dalam memori. Metode pengalamatan adalah cara CPU menentukan lokasi operan data atau instruksi. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengakses. Memori diregistrasi. CPU 8-bit memiliki beberapa metode pengalamatan dasar yang efektif. Yang pertama, pengalamatan implementasi. Operan sudah ditentukan oleh instruksi itu sendiri. Misalnya, instruksi yang selalu mengoperasikan akumulator. Kedua, pengalamatan immediate data operator adalah bagian dari instruksi itu sendiri, tidak perlu mencari di memori. 3. Pengalamatan langsung. Alamat memori tanpa operan berada diberikan langsung dalam instruksi. 4. Pengalamatan tidak langsung registrasi. Register menahan alamat memori tempat operan disimpan. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang perorganisasian memori, atau bisa diibaratkan sebagai lemari arsip data CPU. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Tanpa memori, CPU tidak akan tahu apa yang harus dikerjakan. Pertama, kita lihat bagian ruang alamat. Pada CPU 8-bit, biasanya terdapat bus alamat 16-bit. Ini berarti CPU dapat mengakses hingga 2 pangkat 16 lokasi penyimpanan atau sebesar 64 KB. Setiap lokasi memori menyimpan 1 byte data, jadi CPU bekerja dengan mengambil dan mengolah data dalam bentuk byte per byte. Selanjutnya, memori diatur secara organisasi linear. Ini berarti alamat memori tersusun rapih dari angka paling kecil 0 kali 000 hingga 0 kali FFF.
Susunan yang linear ini memudahkan CPU untuk mengakses data karena semua alamat berurutan, seperti nama rumah yang tersusun secara teratur dalam satu jalan. Kemudian, ada dua jenis memori yang umumnya digunakan, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah memori sementara yang isinya hilang ketika perangkat dimatikan. Biasanya dipakai untuk menyimpan data yang sedang berjalan. Sedangkan ROM adalah memori yang biasa dibaca dan berisi program yang tidak boleh diubah, seperti firmware atau instruksi dasar untuk menyalakan sistem. Di samping slide terdapat ilustrasi modul RAM 64KB yang membantu memvisualisasikan bagaimana memori fisik dipresentasikan meskipun bentuk aslinya dapat berbeda. Jadi secara keseluruhan, perorganisasian memori ini dibantu CPU mengetahui di mana data disimpan, bagaimana mengaksesnya, dan apa perbedaan antara data sementara dan program permanen. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang bus system yang bisa diibaratkan sebagai jalan tol informasi di dalam komputer. Bus system ini adalah jalur komunikasi elektronik yang digunakan oleh berbagai komponen komputer untuk bertukar data, alamat, dan sinyal kontrol. Pada CPU 8-bit, bus system menjadi instruktur utama yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat input atau output. Lalu bagian pertama ada bus data. Bus ini membawa data aktual antara CPU, memori, dan perangkat I atau pada CPU 8-bit lebar bus data adalah 8 bit. Artinya, bus ini dapat mentransfer 8 bit data dalam satu kali operasi. Selanjutnya ada bus alamat, yaitu yang digunakan oleh CPU untuk menentukan lokasi data yang ingin diakses di memori atau perangkat. CPU 8-bit ini memiliki bus alamat 16 byte yang memungkinkan CPU mengakses hingga 64 KB ruang memori. Selanjutnya yang terakhir itu adalah bus kontrol. Bus ini membawa sinyal kontrol dan timing yang mengatur semua aktivitas dalam sistem. Sinyalnya seperti perintah baca, tulis, atau reset dikirim melalui bus kontrol untuk memastikan setiap perangkat mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi ketiga bus ini nih bekerja seperti jalur di jalan tol. Ada jalur untuk data, jalur untuk alamat, dan jalur untuk sinyal kontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi input output yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Input output adalah bagaimana CPU berinteraksi dengan dunia luar. Perangkat seperti keyboard, monitor, printer, atau sensor. Tanpa input output, CPU akan menjadi sistem yang terisolasi. Pada CPU 8-bit, input output biasanya ditangani melalui pemetaan memori atau pemetaan port input output. Yang pertama itu ada pemetaan memori input output. Perangkat input output diperlakukan sebagai lokasi memori. CPU menulis atau membaca dari alamat-alamat ini seolah-olah itu adalah RAM biasa. Kemudian itu ada pemetaan port input output. CPU menggunakan instruksi khusus atau misalnya IN atau out untuk berkomunikasi dengan port input output yang memiliki alamat unik sendiri, terpisah dari memori. Kemudian itu ada interupsi. Perangkat input output dapat menghasilkan interupsi untuk memberi sinyal CPU bahwa mereka membutuhkan perhatian, memungkinkan CPU untuk menangani banyak tugas secara efisien. Jadi di sini ada kesimpulan dan studi kasus CPU 8-bit dalam tindakannya. Meskipun sederhana dibandingkan dengan prosesor modern, CPU 8-bit telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah komputasi dan masih relevan sehingga hari ini dalam aplikasi tertentu. Memahami arsitekturnya memberikan fondasi yang kuat untuk memahami sistem komputasi yang lebih kompleks. Itu berasal dari studi kasus Antari 2600. Konsol game Legendaris ini ditenagai oleh prosesor MOS 6507 8-bit. Ini menunjukkan bagaimana arsitektur 8-bit yang efisien dapat menciptakan pengalaman hiburan yang revolusioner. Kemudian itu ada dari studi kasus
Arduino Uno, banyak papan Arduino menggunakan microcontroller AVR 8 bit. Ini adalah contoh sempurna dari relevansi berkelanjutan CPU 8 bit dalam pengembangan prototipe dengan proyek IoT karena kesederhanaan dan efisiennya. Dari perangkat keras hingga instruksi yang dijalankan, CPU 8 bit adalah bukti keindahan rekayasa digital yang minimalis namun perkasa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.